Pemetaan tata ruang dan aksesibilitas di UIN Jakarta menunjukkan bahwa aspek Green Campus telah berjalan baik, sementara fasilitas aksesibilitas masih memerlukan peningkatan. Untuk mendukung terwujudnya kampus yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diusulkan pembangunan trotoar dengan guiding block dan rem difabel, penataan area parkir, serta optimalisasi lahan menjadi ruang terbuka hijau. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas, dan kualitas lingkungan kampus menuju visi smart, accessible, dan green campus. Oke, sebelum pemaparan dari kelompok kami lebih dalam lagi, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ali dan ada rekan-rekan saya, Wineva Azahra Ihsan dan juga Istihar Adillah. Kami merupakan perwakilan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan langsung masuk ke pemetaan mind map. Di sebelah kiri bawah itu ada map legenda dari map yang telah kita buat. Nah, sini adalah analisis dari pemetaan tata ruang di UIN Jakarta. Pertama, secara topologi, kampus UIN Jakarta memiliki bentuk yang cenderung linear dari arah barat ke timur dan dihubungkan oleh satu koridor utama. Kondisi ini membuat mobilitas antar zona kampus sangat bergantung pada jalur tersebut. Akibatnya, apabila terjadi hambatan pada koridor utama, maka akses ke berbagai area kampus juga akan terdampak. Selanjutnya, dari sisi pola keruangan, bangunan-bangunan kampus umumnya mengelilingi ruang terbuka yang berada di tengah kawasan. Pola ini memberikan keuntungan berupa ventilasi alami dan pencahayaan yang lebih baik, sehingga mendukung kenyamanan lingkungan kampus. Namun, konsentrasi aktivitas pada area tertentu juga berpotensi menimbulkan kepadatan sirkulasi, terutama pada jam-jam sibuk. Lalu, pada sisi aksesibilitas, UIN Jakarta telah menyediakan beberapa fasilitas aksesibilitas seperti ramp difabel dan guiding block. Akan tetapi, fasilitas tersebut masih belum tersebar secara merata dan belum membentuk jaringan yang terhubung secara utuh. Hal ini menyebabkan pengguna kebutuhan khusus masih menghadapi kendala dalam mengakses beberapa area kampus secara mandiri. Selanjutnya, titik kumpul atau assembly point. Titik kumpul ini telah tersedia di beberapa zona kampus sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana dan evakuasi darurat. Namun, distribusinya masih belum merata, terutama pada area timur kampus yang memiliki jumlah titik kumpul lebih terbatas dibandingkan zona lainnya. Selanjutnya, kami melakukan analisis terhadap kondisi Green Campus di UIN Jakarta berdasarkan hasil pemetaan kawasan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sekitar 76,2% kawasan kampus masih didominasi oleh bangunan, jalanan, dan area parkir yang bersifat kedap air. Tingginya persentase ini berpotensi meningkatkan limpasan air hujan, memperbesar resiko genangan, serta meningkatkan suhu lingkungan akibat efek urban heat island. Selain itu, kondisi ruang terbuka hijau di kawasan kampus juga masih tergolong terbatas. Ruang terbuka, ruang terbuka hijau hanya mencakup sekitar 4% dari total luas kawasan. Angka ini menunjukkan bahwa kapasitas kampus dalam menyerap karbon, memberikan peneduhan, serta menciptakan kenyamanan termal masih relatif rendah. Di sisi lain, terdapat area resapan yang turut berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan kampus. Meskipun ruang terbuka hijau masih terbatas, area resapan mencapai sekitar 19,8% dari total kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya menjaga infiltrasi air ke dalam tanah. Namun, meskipun begitu, kontribusinya masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan ruang hijau yang lebih aktif dan produktif. Selanjutnya, kami juga melihat bagaimana pemanfaatan ruang untuk kebutuhan transportasi dalam kampus. Jalan dan area parkir mencakup sekitar 25,1% kawasan kampus. Persentase ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang masih cukup berorientasi pada kendaraan, sehingga diperlukan upaya penyeimbangan dengan fasilitas pejalan kaki dan ruang terbuka hijau. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan di kawasan kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Yang pertama adalah kemacetan internal. Koridor jalan utama kampus berfungsi sebagai penghubung utama antar fakultas dan fasilitas pendukung, karena hampir seluruh pergerakan kendaraannya bergantung pada jalur ini. Koridor tersebut sering menjadi bottleneck. Selain itu, keberadaan beberapa ruas jalan yang berakhir dengan dead end membuat distribusi lalu lintas menjadi kurang optimal. Selain masalah kemacetan, kondisi parkir juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran sirkulasi kendaraan. Karena sebagian area parkir berada sangat dekat dengan bahu jalan, sehingga mengurangi lebar efektif jalur kendaraan. Kondisi ini tidak hanya memperlambat arus lalu lintas, tetapi juga mendorong munculnya parkir liar yang semakin memperparah kemacetan internal kampus. Tidak hanya itu, aspek keselamatan pengguna jalan juga masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa persimpangan di kampus kami masih memiliki blind spot akibat tikungan tajam, vegetasi yang terlalu rapat, maupun posisi bangunan yang menghalangi pandangan. Kondisi ini meningkatkan resiko kecelakaan karena pengguna jalan tidak dapat melihat kendaraan atau pejalan kaki dari arah berlawanan secara optimal. Terakhir, dari sisi lingkungan, kami masih terdapat tantangan terkait penyediaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau masih belum memenuhi regulasi standar minimum yang direkomendasikan. Selain jumlahnya terbatas, persebaran ruang terbuka hijau juga masih terkonsentrasi pada zona tertentu, sehingga manfaat ekologisnya belum dirasakan secara merata di seluruh kawasan. Ya, oke. Jadi sekarang masuk ke inovasi. Nah, untuk inovasi yang kami usulkan itu adalah yang paling pertama kami usulkan adalah transformasi ruang terbuka hijau. Jadi, kami mengusulkan pengalih fungsian lahan parkir FITK menjadi ruang terbuka hijau disertai optimalisasi RTH yang udah existing nih sebagai area resapan yang aktif. Langkah ini diharapkan dapat membantu kampus untuk menuju target ideal RTH sebesar 30%, sesuai sebagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, lalu ada juga pedestrian safety. Kami juga mengusulkan bahwa pembangunan trotoar yang berkelanjutan serta zebra cross di depan setiap fakultas. Kenapa? Karena inovasi ini bertujuan memberikan prioritas kepada pejalan kaki hingga meningkatkan keselamatan penyeberangan dan mendorong budaya berjalan kaki di lingkungan kampus. Lalu kami juga mengusulkan manajemen kecepatan, di mana angka maksimumnya adalah 20 km per jam di seluruh area kampus. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya jalan kaki dan pesepeda, sekaligus mengurangi resiko kecelakaan di lingkungan kampus. Selain itu, kami juga mempunyai inovasi untuk zero blind spot. Kenapa? Karena kami ingin mengatasi nih titik-titik visibilitas yang sangat rendah di berbagai persimpangan yang ada di kampus. Jadi solusi ini itu relatif sederhana, murah, dan efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas internal kampus. Selanjutnya ada juga penataan parkir. Penataan parkir dilakukan melalui pemasangan rambu di larang parkir pada badan jalan, serta pengawasan yang lebih konsisten. Dengan demikian, fungsi jalan sebagai ruang sirkulasi dapat kembali optimal dan kemacetan internal dapat diminimalkan. Ada lagi tentang aksesibilitas universal. Untuk mewujudkan kampus yang inklusif, guiding block dan ramp difabel perlu dilengkapi serta dihubungkan secara berkelanjutan di seluruh kawasan kampus. Dengan demikian, seluruh sivitas akademika dapat mengakses fasilitas kampus secara aman dan mandiri. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik adalah, secara umum, UIN Jakarta telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam aspek green campus dan tata ruang. Namun, terdapat beberapa tantangan pada aksesibilitas, keselamatan sirkulasi, dan ketersediaan ruang hijau. Melalui inovasi yang diusulkan, kampus dapat bergerak menuju konsep Smart Green Campus yang lebih aman, inklusif, berkelanjutan,
dan berorientasi pada kualitas hidup sivitas akademika. Terima kasih.